Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan ya, kesehatan, dilancarkan rezekinya, mulus, rahayu, berkah, selamat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kali ini teman-teman, pagi ini hari Sabtu pagi, saya berangkat jam 8 dari rumah nih. Rencana saya mau ada acara ke Pangalengan lagi nih, saya ngojek lagi teman-teman. Rutinan saya ngojek. Iya. Jadi pagi ini kita ke Pangalengan. Saya bawa muatan nih teman-teman, tapi aneh, muatannya ini nggak bayar, gratisan. Nggak tahu kenapa nih muatan jadi gratis. Mungkin karena yang berkuasa, bukan yang berkuasa. Jadi saya bawa muatan yang aneh gimana ya. Jadi saya pokoknya ngojek ke Pangalengan. Nah ini saya sekarang lagi di jalan. Daripada kesel teman-teman, kita ngobrol saja ya, gak apa-apa. Jadi supaya gak jenuh, saya akan bercerita sedikit nih tentang kehidupan sehari-hari atau kehidupan saya sih. Jadi kebetulan ada yang DM, Kang, kerjanya di mana? Kan gitunya nanyanya. Jadi kerjanya Bang di mana gitu. Nah, saya akan mencoba sedikit berbagi, bercerita tentang kehidupan saya. Ada yang bertanya begini, Kang, kenapa sih hobinya main aja gitu? Emang kerjaannya apa? Nah gitu. Oke lah, jadi sekarang ini kita sudah sampai di Kidang, perbatasan Garut Bandung. Saya akan mulai bercerita. Jadi teman-teman begini. Jadi langsung saja, jadi pekerjaan sehari-hari saya itu kuli ya, nguli. Tahu kan nguli? Bahasa mana tuh? Mungkin bahasa Indonesia iya, bahasa Sunda iya. Jadi yang namanya nguli itu kan bekerja sama pihak lain, orang lain, dan mendapatkan upah kan gitu ya. Itu namanya nguli. Jadi keseharian saya nguli itu untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, bersyukur banget. Jadi masih diberikan kesehatan, umur, diberikan kesempatan, kekuatan untuk kerja nguli tersebut gitu. Jadi ngulinya di mana Kang? Ngulinya di mana yang banyak itu. Jadi rahasia dong. Kok rahasiaan iya. Jadi saya ngulinya pokoknya ada aja gitu. Pokoknya nguli saya itu alhamdulillah bersyukur banget bisa mencukupi kebutuhan sendiri, mencukupi kebutuhan keluarga, baik itu kebutuhan sehari-hari, kebutuhan kalau dalam ilmu ekonomi ada yang namanya kebutuhan primer itu. Jadi hasil nguli itu alhamdulillah bisa kebeli kebutuhan pokok seperti beras, minyak kelapa, bayar listrik, pokoknya yang wajib-wajib gitulah, yang pokok-pokok dulu. Buat beli apalagi, pokoknya yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari saja, misalkan jajan anak, nah itu. Terus kebutuhan yang sifatnya harus setiap hari itu, kalau dalam ilmu ekonomi kan namanya kebutuhan primer itu. Kemudian alhamdulillah walaupun tidak 100% untuk kebutuhan tambahan, kebutuhan sekundernya itu di luar kebutuhan primer pokok,
alhamdulillah walaupun gak 100% kepenuhi, jadi alhamdulillah bisa ketutupi sebagian walaupun hanya sekitar 60% mungkin. Seperti kebutuhan ya segitu tambahan, misalkan kalau misalkan jenuh, ingin keluar, ingin mencari angin, alhamdulillah walaupun gak bisa semewah yang lainnya gitu, gak bisa berlebihan kayak yang lainnya. Kalaupun misalkan ingin pergi mencari refreshing, mencari angin segar, ya mungkin cuma bisa berangkat dan jajan saja gitu, gak ada lebihnya. Tapi alhamdulillah saya bersyukur banget. Cuman mungkin dengan eh, kehidupan pekerjaan saya yang nguli eh, untuk kebutuhan yang sifatnya di luar pokok dan sedikit tambahan itu, yang namanya kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah, mungkin jarang tercapai, jarang kelaksanakan gitu, jarang bisa tercapai, ya kondisional, jadi sesuai dengan pendapatan yang dimiliki sehari-hari itu tidak memungkinkan. Tapi tidak mengurungkan saya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kesejahteraannya itu udah pas juga, alhamdulillah. Saya bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini saya diberikan suatu kenikmatan diri, kenikmatan keluarga, ataupun baik kenikmatan kehidupan saya sehari-hari gitu. Jadi alhamdulillah nguli bisa sampai sekarang, kemudian main bisa, terus pokoknya pekerjaan beres, refreshing pun gak pernah absen. Nah itu sajalah yang terpenting, kesehatan tubuh kita gitu ya. Kenikmatan itu yang paling besar. Percuma kan misalkan kalau misalkan banyak uang juga, kalau posisi kondisi kita tidak sehat kan gak enak juga. Nah ini teman-teman, gak kerasa ya kita sudah sampai sini, sudah jauh lumayan. Kalau sama dengan ngobrol ini kan jadi perjalanan gak bosen gitu, jadi berasa singkat saja gitu. Apalagi misalkan ngelihat pemandangan seindah ini kan jadi gak bosen gitu. Jadi intinya begini teman-teman, jadi apapun pekerjaan kita gitu, kecil, menengah, besar, yang terpenting itu rasa syukurnya aja gitu. Pekerjaan pas-pasan misalkan, tapi bersyukurnya besar, itu nikmat banget. Pekerjaan yang besar misalkan, tapi tidak bersyukur, tidak akan pernah merasa senang, tidak akan pernah merasa bahagia. Teman-teman begini, jadi saya sering kan mendengar ceramah gitu, mendengar ceramah para ustadz. Jadi kunci kebahagiaan itu sih sebenarnya bukan dari penghasilan yang besar gitu. Jadi kebahagiaan itu kata beliau, jadi itu terletak pada 4 pilar katanya. Ya, jadi ceramah sih, nggak apa-apa sih, ini mah cuman ngobrol saja ya teman-teman, menyampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya yakin teman-teman juga sudah tahu sih. Jadi katanya ini saya sudah terapkan juga nih dalam kehidupan sehari-hari saya. Penghasilan kecil, nguli gitu, pekerjaan cuma jalan-jalan begini, tapi alhamdulillah sedikit-sedikit bisa menerapkan ilmu kata Pak Ustadz tadi. Jadi yang pertama itu, kalau kita ingin selalu merasa kecukupan, ingin merasa bahagia dalam hidup, jadi yang pertama itu kata beliau, jadi harus bersyukur, itulah yang utama. Jadi yang pertama, jadi harus bersyukur. Bersyukur itu
ya berterima kasih atas segala pemberian yang Allah berikan, baik itu yang dianggap kita baik ataupun kurang baik. Jadi, kalau hitung-hitungan tentang nikmat Allah, tidak akan mungkin kita bisa menghitungnya gitu. Dari mulai ujung rambut sampai kaki, gak mungkin kita bisa menghitung kenikmatan Allah yang telah diberikannya gitu. Itu bersyukur, jadi kita harus bersyukur juga. Kata beliau memiliki makna begini, jadi jangan melihat ke atas, maksudnya pandanglah orang yang kondisinya berada di bawah kita ya, baik dari ekonomi gitu ya, dari ekonomi, keadaan kehidupan sehari-harinya, maka insya Allah kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, bersyukur. Terus yang kedua, kata beliau, jadi yang kedua itu ikhtiarlah yang maksimal. Jadi begini, mungkin maksudnya begini, berusahalah seolah-olah kamu akan hidup selamanya gitu. Jadi supaya usaha kita rajin, giat. Jadi apapun yang kita pegang, apapun yang kita usahakan harus, astagfirullahaladzim, ini mobil gimana sih, hampir saja ketabrak. Lanjut teman-teman, jadi apapun yang kita pegang, usaha kita sehari-hari, usahakan kuasai dulu. Jadi supaya nantinya ilmunya ada, kemampuannya siap, jadi usaha kita akan maksimal. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu harus menjaga gaya hidup yang terpenting. Maksudnya begini, mungkin kita tahu kan penghasilan kita berapa, pendapatan kita berapa, gaji kita berapa, hasil nguli kita berapa, baik itu yang jadi pengusaha. Ya kalau pengusaha mah mungkin nggak perlu dibahas ya. Jadi maksud saya yang seperti saya yang nguli bulanan begini, jadi penghasilannya berapa, jadi kita harus tahu. Jangan sampai misalkan ada peribahasa mengatakan besar pasak daripada tiang gitu ya, itu gaya hidup yang harus dijaga. Kalau kemampuannya sisa kebutuhan pokok itu misalkan 1.000, ya gaya hidupnya juga mungkin harus bersyukur sebanyak 1.000 itu gitu. Jadi jangan sampai gaya hidup ada di gunung sementara penghasilan ada di sungai, nah gitu. Jadi itu yang akan menghancurkan apapun profesi kita nantinya. Jadi gak akan pernah merasa cukup jadinya. Jadi gaji berapapun juga jadi nantinya habis. Bukan gak boleh sih bersenang-senang, tapi sesuaikanlah dengan pendapatan kita itu mungkin. Apalagi misalkan ini yang keempat, kata beliau, jangan sampai ngutang yang tidak penting. Nah, itu yang keempat kata. Kalau misalkan ngutang untuk kebutuhan yang darurat, ya mungkin sih boleh-boleh saja. Yang namanya kecelakaan, musibah kan tidak ada yang tahu gitu ya. Untuk mengantisipasi tersebut dengan kondisi perekonomian yang terbatas, mungkin jalan akhirnya itu ngutang. Kalau itu mungkin di luar pembahasan ini ya teman-teman ya. Jadi maksudnya begini, mungkin kalau misalkan untuk meningkatkan gaya hidup dengan ngutang, nah itu mungkin yang dilarang, yang gak boleh. Karena yang namanya keinginan, hawa nafsu itu kalau kita tidak bisa menjaganya, sampai manapun juga gak bakalan bisa berhenti gitu. Kalau kita mengikuti segala keinginan, misalkan begini, penghasilan saya misalkan 3 juta, saya berniat misalkan membeli mobil seharga 300 juta, kan gak mungkin. Kalaupun misalkan kita ingin memaksakan keinginan tersebut, jalan pintasnya kan akhirnya ngutang gitu. Yang namanya ngutang kan pasti ada bunganya gitu, gak cuma
pokoknya saja aja gitu. Apalagi misalkan penghasilannya habis di apa namanya ditandonkan gitu untuk membayar utang tersebut, otomatis kan untuk kebutuhan sehari-hari makan jadi gak ada. Nah itu mungkin kalau kita terus mengikuti hawa nafsu itu keinginan, sampai kapanpun juga penghasilan tidak akan pernah merasa bahagia. Ya bahagianya mungkin 1 hari 2 hari pas nerima uangnya, ya bahagia megang uang, tapi yang namanya uang ketika sudah sampai 1 2 hari hilang, apalagi dipakai kebutuhan yang sifatnya gaya hidup, bukan kebutuhan yang seharusnya dipenuhi, ini hanya keinginan misalkan. Nah itulah yang menghancurkan apa kebahagiaan kehidupan sehari-hari kita. Itu teman-teman bukannya soalim soleh, tapi saya ini dalam rangka ngobrol saja menyampaikan dari Pak Ustadz. Katanya 4 tadi harus dijaga supaya hidup kita tenang, damai, dan menyenangkan. Hore, nah gitu. Nah teman-teman, ini sebentar lagi ini saya sudah sampai Pangalengan nih. Saya sudah sampai kebun kacang. Kalau nggak salah saya pernah review bakso di sini, ada di kebun kacang. Nah itu teman-teman, jadi itulah bersyukur, kemudian gaya hidup, pandanglah yang di bawah kita, kemudian jangan ngutang untuk keinginan, itu saja kata Pak Ustadz. Alhamdulillah nih teman-teman, ngojeknya saya sudah sampai di Pangalengan nih. Saya sekarang mau ke pom bensin dulu nih, walaupun ngojeknya gratis, tapi ya tetap namanya motor itu kan harus pakai bahan bakar, harus dikasih bensin dulu. Nah ini di bundaran Pangalengan teman-teman, kita sekitar 300 meteran lagi kita ke pom bensin dulu. Nah, ya mudah-mudahan sih bensinnya dibayarin nih sama ya penumpangnya. Nah ini di sebelah kiri kita ada pom bensin besar di Pangalengan, ada 2, satu di sini, satu lagi tadi di belakang, namanya itu di Jalan Dangdang. Itu ada pom bensin yang besar. Nah ini kita belok kiri dulu. Oke teman-teman, kita ngisi bensin dulu, kita full dulu. Kebetulan motor saya ini agak olo-olo, apa olo-olo itu bahasa Jerman. Jadi bensin selalu pakai Pertamax, gak pernah Pertalite teman-teman. Oke teman-teman, ngisi bensinnya ini udah beres. Saya barusan ngisi bensin 20.000, nggak sampai full tank sih, tapi lumayan lah buat mengganti bensin yang tadi dari rumah ke sini, kemudian ada lagi buat nanti pulangnya. Jadi 20.000 itu kan dapat sekitar 1 liter setengah lebih lah. Jadi lumayan, motor saya irit bensinnya Pertamax, jadi irit banget, cuma 12.000 lebih kalau gak salah. Ini kita langsung menuju ke pasar dulu teman-teman. Saya mau mengantar muatan nih yang katanya mau ke pasar dulu, ada yang mau dibeli. Kita masuk dulu teman-teman di sini. Ini pasar Pangalengan, pasar baru yang megah. Bukan namanya pasar baru, tapi pasar yang baru dibangun maksudnya. Kalau jam segini padat banget teman-teman di sini. Banyak warga-warga yang berbelanja. Sehingga tempat parkirnya ini padat banget, mobil, motor kalau jam segini padat banget. Nah ini kayak gini teman-teman situasi Pangalengan. Kita nyari parkir dulu, kita nyari di depan sajalah, ini depan. Biasa saya parkir di sini kalau ke pasar Pangalengan. Kita parkir dulu. Nah di sini sajalah parkir dulu biar aman. Nah aman. Nah ini pasar wisata Pangalengan teman-teman, cukup megah kan.
bagus sekarang. Kalau dulu kan nggak seperti ini. Jadi ini baru dibangun. Ayo kita masuk dulu, kita nganter dulu muatan. Kita masuk dulu teman-teman. Inilah di lantai pertama pasar Pangalengan. Kita masuk dulu teman-teman. Nah, banyak kebutuhan yang kita perlukan di sini tersedia, baik itu sayuran, makanan-makanan ringan, kemudian daging-daging, ikan, pakaian. Nah kita ke atas teman-teman. Nah ini di atas pusat sayur mayur, buah-buahan di atas ini ada. Di atas juga sebetulnya banyak yang jualan pakaian. Di sini lantai 1 dan 2-nya itu campur aduk, campur aduk. Jadi dicampur gitu. Nah seperti ini, padat pedagang. Nah kalau dulu kan pasarnya kecil, jadi biasanya padat sama orang-orang yang sedang berbelanja. Kalau sekarang lokasinya agak luas, jadi gak berdesak-desakan, jadi masih enak, masih lowong. Kita ke depan teman-teman. Nah ini di lantai 2 ada mallnya, kayak mall ya. Ya ini buat nangkring, buat nongkrong. Oke teman-teman, belanjanya habis, kita turun lagi ke lantai bawah. Nah kita ini turun rencana sekarang, seperti saya bilang di konten saya sebelumnya, kalau ke Pangalengan itu kayaknya gak abdol gitu kalau gak ngebasok dulu. Ya kalau ke Pangalengan mah merupakan hal yang wajib untuk jajan bakso. Hahaha. Nah, kita keluar dulu pasar. Kita sekarang mau coba bakso yang ada masih di Pangalengan. Nah kita belok ke kanan kalau dari pasar. Nah ini ke kanan sana, nanti ke depan ke pasar. Dari sini sekitar mungkin 500 meter atau sekiloan ada yang namanya bakso favorit di Pangalengan. Rasanya gak kalah enak dari yang kemarin, bahkan menurut saya top kelas atas lah pokoknya rasanya. Itu namanya bakso Abilowo. Kita tunggu dulu teman-teman, ada mobil yang mau nyebrang nih, mau belok. Kita lanjut dari sini, udah deket kayaknya. Namanya itu bakso Abilowo. Kalau dari arah pasar Pangalengan itu nanti sebelah kiri jalan ini. Kita coba ya teman-teman, lihat dulu bakso Abilowo ini. Pemiliknya itu bukan orang sini teman-teman, orang nggak tahu orang mana, orang Solo mungkin, orang Wonogiri, atau orang mana. Nah ini teman-teman di depan, nah ini ada bakso Abilowo. Nah ini, kita parkir di sini. Walaupun kelihatannya kecil dari depan, tapi di dalamnya itu luas, muat untuk se-RT malah. Untuk buat teman-teman se-RT masuk di depan. Nah ini bakso Abilowo, Jalan Raya Pintu Pangalengan. Oke, kita lihat dulu. Nah ini baksonya, seperti ini teman-teman. Mantap bakso Abilowo, terkenal banget. Nah kita masuk. Di depan ada rincian daftar harganya teman-teman, murah kok, paling mahal cuma 15. Biasanya saya suka jajan yang 13 aja udah kenyang perutnya. Ini parkir gratis. Oke, duduk dulu, kita duduk teman-teman. Nah
Alhamdulillah ini pesanannya sudah datang. Nah ini baksonya kayak gini. Wis, mantep, mantep. Yang istimewa ini sebetulnya kuahnya itu enak banget. Pangalengan emang rajanya bakso lah. Apalagi Abilobo. Banyak ini, banyak. Apa namanya ini? Eh ya, yang gitu saja lah, yang kriuk-kriuk crispy. Uminya kayak gini. Ah, kita kasih kecap dulu teman-teman. Nah, kita kasih kecap dulu biar mantap lah. Kasih kecap, sausnya jangan lupa supaya seger, ada nuansa segernya. Tapi kebetulan saya tidak pakai sambal dulu, agak ya kalau sudah gini pasti terjadi keributan sih, keributan mulut. Ribut makan bakso teman-teman. Oke teman-teman, jajan baksonya udah, sekarang waktunya kita pulang. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.